Shalom jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda saat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan diberkati Tuhan tentunya. Dan saat ini kita mulai beribadah secara online. Dan saya percaya tidak mengurangi semangat kita untuk datang menghampiri hadirat Tuhan tentunya. Dan jangan bersedih, tentunya kita berdoa, tetap berdoa bersama-sama bahwa semua ini akan berakhir dan berlalu. Dan kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan bersama-sama tentunya. Baik. Sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan. Tanpa ada rasa takut atau apapun, kita datang dengan penuh sukacita. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dan begitu luar biasa indah. Walau dalam keadaan tidak baik saat ini Tuhan, tapi kami percaya ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan, segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih baik Tuhan. Berkati ibadah saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar nama Tuhan nyata dan hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap pribadi kami. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bagi yang baik. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatan, Mazmurku dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, pujian mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda gabungan Raja-Ku. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmurku dan keselamatanku, Dia penolongku. Sama-sama katakan. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah.
dijunjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah perbuatanmu, kau penyelamat. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya. Beri sorak-sorak lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Kami kuat, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, ku aman karena kau menjaga. Kami kuat Tuhan, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara dan katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan lagi katakan, bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku
lebih lagi. Haleluya, Yesus Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk disembah, sebab Kau yang layak untuk dipuji. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri, mari sembah Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, ajaiblah Kau Tuhan. Ajaiblah Kau Tuhan. Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak untuk kami sembah, sebab Kau yang layak untuk kami puji. Tinggikanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Oh. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kasih-Mu yang selalu memampukan kami Tuhan, melewati hari-hari yang semakin hari semakin jahat. Hanya kekudusan-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Izinkan kami meninggikan Engkau, menikmati hadirat-Mu di hari ini Tuhan. Sebab kami tahu ketenangan dan kelepasan hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Mari sama-sama katakan, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung. Segala pujian, oh, segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, suci, suci,
Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan yang melimpah, karena kami tahu Tuhan kami tidak mampu membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga terus bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usia dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, biar di usia yang baru ini Tuhan memberikan kedewasaan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami terus bersyukur buat saudari Gladys Zainong, saudara Gilbert Roau, anak Valeri Wianto, Bapak Frederick Merpati, saudari Sinta Permata, Bapak Siko Darmawan, anak Louis Theodore, saudara Gabriel Roau, dan Ibu Imelda, anak Prince Nathaniel Senduk, dan Ibu Luciani, yang Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Biar di usia mereka yang baru ini Tuhan, Engkau terus membimbing mereka, Engkau terus menuntun mereka Tuhan, semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami juga terus bersyukur buat keluarga Bapak Robi Soputra dan Bapak keluarga Rudi Septianto Ngantung yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Engkau memberkati pernikahan mereka Tuhan. Biar dalam pernikahan mereka Tuhan terus membangun kehidupan mereka semakin luar biasa di dalam Engkau. Memberkati pernikahan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh banyak-banyak pasangan yang boleh datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dan kehidupan pernikahan mereka boleh menjadi contoh bagi banyak orang Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami terus juga berdoa bagi setiap jemaat saat ini. Mungkin ada yang mengalami sakit, yang ada di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada tabib lain, tidak ada dokter lain dapat menyembuhkan mereka selain Engkau Tuhan. Engkau pakai Tuhan medis, tenaga medis dan obat-obatan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menyembuhkan, memulihkan mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi panitia pembangunan gereja Tuhan. Terus Engkau beri kekuatan kepada mereka Tuhan. Berikan semangat kepada mereka Tuhan, bahwa mereka boleh bekerja berjeri lelah Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan. Biar terus berdoa bagi perizinan yang terus diproses Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Jika Tuhan yang membuka segala pintu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya Tuhan. Engkau memberkati setiap panitia. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi gembala dan semua staf yang ada Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Beri hikmat terus Tuhan. Pimpin mereka Tuhan biar luar biasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Membawa jemaat-Mu untuk semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami juga terus mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Teristimewa bagi kota kami, kota Palu Tuhan, Provinsi Sulawesi Tengah ini Tuhan. Engkau menjamah mereka bangsa ini Tuhan. Engkau memulihkan keadaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bangsa kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Bangsa kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Bangsa kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami, kota Palu. Pulihkan keadaan ini Tuhan. Sembuhkan bangsa dan negara dan kota kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan, karena Engkaulah sumber jawaban di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pada saat ini kita benar-benar diberkati Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, ada kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita boleh, seperti yang saya katakan, boleh memberi dengan sukacita. Tuhan penguji hati. Tuhan adalah penguji hati. Ingat, firman Tuhan mengatakan, ujilah aku. Karena Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak sanggup membukakan tingkap-tingkap langit buat kita semua. Dan saat ini kita memberi dengan sukarela, dengan keikhlasan. Dan juga dengan penuh sukacita. Kita memberi dengan sukarela dan ikhlas. Dan dengan penuh sukacita tentunya. Karena ketika kita memberi dengan sukacita, dengan sukarela dan ikhlas, kita tidak akan menghitung-hitung semuanya. Karena kita tahu kita memberi kepada siapa yang kita patut memberinya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama menyaksikan news berikut ini.
Welcome home. Senang sekali saya menyapa saudara yang beribadah bersama di rumah ini. Saya Marcelo Badilo akan menyampaikan informasi penting tentang gereja ini berikut selengkapnya. Informasi yang pertama, Connect Group. Connect Group diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam bertempat di lokasi CG yang ada. Dan bagi saudara yang belum bergabung di Connect Group bisa menghubungi nomor berikut ini. Bagi teman-teman muda yang dari SMP, SMA, dan kuliah, yuk gabung di Home Youth yang diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore di Gedung My Home lantai 2. Dan jangan lupa, ajak teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk gabung di ibadah youth. Doa malam online diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam dan tayang perdana di YouTube dan Facebook Home Community Church. Info bagi pasangan di rumah ini, kita akan bergabung dalam event couples yang akan diadakan oleh City Harvest Church via online, dan tema yang akan kita bahas kali ini adalah Hello Any Wonder. Dalam Home Couples kali ini, kita akan belajar bagaimana cara memperkuat komunikasi dalam pernikahan. Dan berikut informasinya. Untuk informasi lengkapnya, saudara dapat follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube agar Anda dapat terhubung bersama kami. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Have a great Sunday and enjoy the service. Tuhan Yesus memberkati. Wow, demikianlah info yang boleh kita saksikan bersama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online saat ini, boleh menghubungi nomor yang ada dan staf yang ada di kantor akan menghubungi Bapak Ibu Saudara, dan kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi, dan kami rindu juga Bapak Ibu Saudara bertumbuh bersama-sama dengan kami. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama lagi kita akan bersama-sama belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dari seorang pastor yang luar biasa tentunya, dan kita percaya biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sambut bersama-sama Pastor Leonard Sunarli. Puji Tuhan, Shalom keluarga Home Community Church, Happy Sunday. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat, saudara diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah secara online lagi ya. Walaupun kita sekarang ada di rumah masing-masing, atau mungkin sedang berada di ruangan kamar, atau bersama dengan keluarga, bersama dengan pacar, atau bersama dengan sahabat, kita berkumpul beribadah di rumah dalam kelompok kecil. Meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tapi saya percaya ini tidak bisa membatasi kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya juga ini tidak mengurangi antusias kita untuk datang memuji menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan ingin menyampaikan sesuatu buat kita semua secara personal, secara pribadi. Oleh karena itu mari kita buka hati kita biar kita bisa fokus dan belajar firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, boleh banget, boleh siapkan catatan, buku atau notes di handphone saudara, karena saya percaya dengan mencatat membantu kita untuk meresap informasi lebih baik lagi. Oke, puji Tuhan. Kita sedang memasuki seri khotbah yang baru atau seri pengajaran yang baru, yaitu Level Up Physically. Apa itu Level Up Physically? Yaitu kita berharap dan berdoa biar dalam seri ini setiap jemaat Tuhan mengalami terobosan dalam fisik atau tubuh kita. Beberapa bulan yang lalu, bahkan bulan yang lalu kita sudah pernah belajar tentang level up spiritual, yaitu membahas tentang roh. Kemudian barusan ini bulan lalu
Level up emotionally berbicara tentang area jiwa ya saudara, kedewasaan emosi, bagaimana kita mengendalikan diri, mengolah pikiran, emosi, kehendak kita. Kemudian bulan ini kita belajar tentang tubuh, yaitu physical, bagaimana kita mengalami terobosan dalam hal physical. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam di topik ini, saya ingin berikan kepada saudara 2 fakta tentang tubuh kita. Yang pertama adalah kita terdiri atas 3 elemen atau biasa disebut dengan trikotomi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini kita dapat kisi-kisi ya, petunjuk bahwa ternyata kita ini terbagi dari 3 elemen, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, untuk mempersiapkan diri atas kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, untuk mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus, tanggung jawab kita adalah untuk memelihara roh, jiwa, tubuh sempurna. Nah, saudara perlu mengerti bahwa 3 elemen ini saling berkaitan dan kita tidak boleh hanya fokus kepada salah satunya saja. Kita harus menjaga ketiga-tiganya secara sempurna. Katakanlah seseorang yang punya tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat, tetapi rohnya sakit atau rohnya tidak dibangun. Itu sama saja dengan orang di luar sana yang tidak percaya dengan Tuhan, yang tidak hidup di dalam Tuhan. Mereka punya tubuh yang sehat, mereka bekerja, bersosialisasi dengan baik, tapi mereka kehilangan hubungan dengan Tuhan. Mereka kehilangan iman, mereka kehilangan keselamatan dari Tuhan. Kemudian kalau kita putar lagi, ketika seseorang punya roh yang baik, kemudian tubuh yang baik, artinya mereka sehat dan mereka rohani, sering datang ke gereja. Tetapi mereka tidak mampu mengelola pikiran, perasaan, kehendak mereka. Mereka tidak melatih emosional mereka, dan akhirnya mereka sering salah ambil keputusan, bertindak sesuatu yang akhirnya mereka sesali. Mereka kelihatan rohani tetapi di rumah mereka kelihatan kekanak-kanakan, tidak mampu mengendalikan emosi. Akhirnya justru jadi batu sandungan, tidak menjadi teladan. Dan kali ini bayangkan, bila tubuh saudara yang sakit, roh sehat, jiwa sehat. Saudara rohani, saudara pintar bersosialisasi, dewasa secara pikiran dan kehendak, perasaan, emosi. Tetapi saudara tidak memperhatikan tubuh ini. Akhirnya saudara sakit, saudara lemah. Mau datang ke gereja pun tidak bisa karena sakit. Mau mengangkat tangan menyembah Tuhan, tidak bisa karena sakit. Mau beri saat teduh waktu untuk Tuhan, nggak mampu karena nggak punya tenaga. Sakit-sakitan. Akhirnya kita pun tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain karena kita sakit-sakitan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga 3 elemen ini dengan sempurna. Karena Paulus sendiri mengatakan bahwa kita perlu mempersiapkan diri agar terpelihara sempurna 3 area ini, saudara. Dan itu fakta yang pertama. Dan fakta yang kedua adalah soal memelihara tubuh itu adalah tanggung jawab kita. Amin, saudara. Jadi bukan tanggung jawabnya orang lain atau bukan tanggung jawabnya Tuhan saja, tapi kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara tubuh kita. Mengapa, saudara? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara perlu mengerti fakta yang kedua, bahwa tubuh ini bukan milik kita sendiri. Dan tanggung jawab kita untuk memelihara kesehatannya. Mengapa, saudara? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Amin. Tapi saudara, saat kita bicara tentang level up fisik, ini juga sering jadi resolusi di tahun yang baru. Setiap orang bilang, tahun ini saya mau level up fisik, saya mau lebih sehat lagi, lebih berotot lagi, gaya hidup lebih baik lagi. Nah, ketika kita bilang level up fisik, apa sih hal pertama yang muncul di pikiran kita? Pasti, apa sih yang saya harus lakukan untuk bisa lebih fit? Apa sih yang harus saya kerjakan? Olahraga seperti apa sih yang harus saya geluti? Apa yang perlu saya angkat atau olahraga apa? Terus
sepeda merek apa misalnya yang harus saya beli, atau bidang olahraga apa yang saya harus geluti, atau saya mau daftar tempat gym, tempat fitness di mana, atau mau daftar member untuk berenang, atau apapun itu. Ketika kita bicara tentang level up fisik, yang muncul di pikiran kita adalah apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tapi saudara, bagaimana jika untuk level up fisik, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk tidak melakukan apa-apa? Coba saudara pikirkan lagi. Bagaimana jika ternyata untuk level up physically, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tidak melakukan apa-apa? Apa sih maksudnya tidak melakukan apa-apa? Oke. Saya ingin lebih fokus masuk pembahasan tentang istirahat. Oke. Nah, kita selalu fokus bahwa olahraga, diet, makan, dan lain-lain yang paling penting dalam meningkatkan kesehatan tubuh kita. Padahal yang terpenting dari semuanya adalah istirahat, adalah rest. Mengapa saudara? Bayangkan, kurang istirahat itu mengganggu metabolisme saudara. Itu mengganggu dan mempengaruhi kekuatan dan stamina saudara. Sehingga saudara tidak mampu mengelola stres dengan baik. Karena tahukah saudara, saat kita tidur, kita sedang membersihkan setiap stres yang ada di kepala kita. Kemudian dengan kurangnya tidur atau kurang istirahat bisa memicu berbagai macam penyakit. Beberapa waktu yang lalu saat coaching klinik, semacam kelas pelatihan tentang para penaik sepeda, Pastor Nala share bahwa kalau kita kurang tidur sebaiknya kita jangan naik sepeda. Kenapa? Karena saat kita kurang tidur, kita punya detak jantung itu cenderung lebih gampang untuk melonjak tiba-tiba tinggi atau tidak stabil, dan stamina kita tidak bisa panjang. Akhirnya mengapa orang seringkali berolahraga dan akhirnya terkena serangan jantung? Karena dia tidak beristirahat dengan cukup, atau dia berolahraga melebihi batas kemampuan dia. Nah, dari sini kita bisa belajar ya bahwa hal pertama justru sebelum kita lakukan olahraga, angkat beban, naik sepeda, diet, makan dan lain-lain, yang terpenting yang harus kita lakukan pertama adalah istirahat untuk mengalami level up physically. Nah, suatu hari saya terinspirasi habis nonton film, terus terinspirasi dengan film laga yang saya nonton, dan badannya sangat bagus. Terus saya lihat badan saya sudah mulai diselimuti oleh lemak dan bagaimana saya sudah sangat jarang berolahraga. Akhirnya saya bilang, mulai sekarang saya mau mulai berolahraga. Besoknya saya pasang alarm jam 5 subuh. Saya mau jogging, saya mau lari pagi-pagi. Apa yang terjadi saudara waktu saya bangun pagi? Ternyata saya tidak sanggup untuk bangun. Oke, saya terbangun untuk mematikan alarm. Kemudian saya tidur lagi. Mengapa saudara? Karena beberapa hari sebelumnya saya sangat sibuk dalam bekerja. Tidur saya tidak teratur. Saya dipenuhi dengan stres. Kondisi fisik saya lagi tidak cukup istirahat. Sehingga saat saya mau berolahraga, saya tidak punya tenaga untuk berolahraga. Di sini saya belajar bahwa kalau kita mau olahraga, kita perlu planning untuk dalam beberapa hari sebelumnya, kita perlu untuk beristirahat dengan cukup. Artinya, sebelum kita bisa berolahraga dan mampu melakukan apapun, kita perlu untuk beristirahat. Amin, saudara. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dan ini akan jadi judul khotbah saya hari ini, yaitu hari ke-7. Apa sih yang terjadi di hari ke-7? Apakah Tuhan memang butuh istirahat? Nah, saya kurang tahu ya apakah Tuhan butuh istirahat atau enggak. Yang saya percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan yang omnipoten, yang bisa lakukan apapun. Dan apa sih yang maksud Tuhan kenapa dia beristirahat? Bahkan dia memerintahkan kita untuk menguduskan hari Sabat. Tuhan memerintahkan kita untuk berhenti bekerja di hari Sabat, menguduskan hari Sabat. Nah, kita akan belajar sama-sama. Tapi sebelum itu saya ingin share sebuah kejadian sejarah. Di sekitar abad 18, tepatnya tahun 1793 di Prancis, sempat dikeluarkan yang namanya French Republican Calendar. Apa sih itu? Kalender yang menyatakan bahwa dalam seminggu itu total ada 10 hari kerja. Atau 10 hari dalam seminggu. Dan mereka libur di hari yang ke-10. Jadi sudah diganti. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu diganti jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-10. Dan mereka libur di hari ke-10.
Tujuannya ya untuk meningkatkan produktivitas, biar mereka bisa bekerja lebih banyak dan tidak terlalu sering libur. Tapi ketika saudara perhatikan, ada dampak atau efek yang dihasilkan dengan ini, yaitu tingkat stres di penduduk itu mulai meningkat. Kemudian produktivitas justru menurun. Mulai muncul orang-orang yang depresi. Bahkan angka bunuh diri itu meningkat. Nah, di sini kita belajar bahwa yang menciptakan kita, yang mendesain kita itu Tuhan. Artinya, kalau Tuhan udah bilang istirahat di hari yang ke-7, artinya Tuhan yang paling tahu kemampuan fisik kita. Kemudian manusia mencoba untuk mengubahnya jadi 10 hari. Akhirnya mereka kelelahan, mereka justru tidak produktif. Padahal awalnya mereka lakukan ini supaya produktif, tapi justru sebaliknya. Mereka stres, depresi, bahkan bunuh diri. Ini menjelaskan bahwa Tuhan itu yang paling mengenal kita. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, kita harus taat. Karena itu semua untuk kebaikan kita sendiri. Amin, saudara. So, apa sih yang dikatakan firman Tuhan tentang istirahat? Ayat yang sangat populer, Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di sini kata letih, lesu itu saya pikir sebagai orang yang sangat capek, sangat lelah. Kemudian berbeban berat orang yang punya banyak masalah, banyak pergumulan. Kemanakah mereka harus pergi untuk mendapatkan kelegaan? Biasanya manusia mau mencoba cari caranya sendiri untuk beristirahat. Mau sekedar tidur saja, atau mau sekedar berlibur, atau sekedar mencari kesenangan duniawi. Tapi firman Tuhan berkata, justru datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelepasan, kedamaian, istirahat bagi diri kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. So artinya, Jesus is my rest. Tuhanlah tempatku beristirahat. Hanya di dalam Tuhanlah aku diperbaharui, aku dikuatkan, aku dicas kembali. Hanya dalam Tuhan kita dapat ketenangan, kedamaian, dan kelegaan. Amin, saudara. Kemudian ada satu ayat juga di Mazmur 91. Ini ayat yang terkenal tentang katanya yang luar biasa tentang bagaimana perlindungan Tuhan sempurna bagi hidup kita. Mazmur 91, saya ingin bacakan bagi saudara di ayat 1 dan 2 saja. Judul perikopnya adalah dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Perhatikan kalimat pertama dikatakan di ayat ini adalah orang yang duduk. Saya garis bawahi kata duduk. Duduk ini adalah sebuah gesture atau sebuah gaya atau sikap tubuh bahwa seseorang sedang santai. Iya nggak sih? Ketika kita ke kafe, kita ke restoran, kita mau bersantai, atau kita ke tepi pantai, apa yang kita lakukan? Kita duduk. Nah, Tuhan bilang, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, duduk dalam hadirat Tuhan, duduk dalam perlindungan Tuhan. Kemudian ada saudara bisa baca sendiri di rumah ayat selanjutnya bagaimana luar biasanya Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, dari maut, dari serangan musuh, bahkan dari sakit penyakit. Kita melihat banyak perlindungan yang luar biasa, tapi diawali dengan kata, maukah kita untuk duduk? Maukah kita jeda sebentar? Maukah kita berhenti sejenak dan duduk dalam lindungan Allah? Suatu hari waktu saya masih kecil, waktu saya masih SD, saya senang sekali kalau digonceng naik motor oleh ayah saya. Dulu saya dengan kakak saya biasa duduk pacal ya, berdua di belakang. Jadi kita satu motor 3 orang. Papa saya kalau bawa motor itu lumayan kencang ya, terus lumayan lincah. Jadi saya percaya kalau papa saya yang nyetir itu pasti selamat, pasti aman. Jadi saya cuma tahu duduk dan peluk ayah saya dari belakang. Dan terserah ayah saya mau bawa saya kemana, papa saya mau bawa saya kemana. Meskipun kadang injak lubang, ada guncangan, ada jalan rusak, tapi saya percaya yang nyetir kan bapak saya. Saya peluk aja dan duduk dengan santai. Begitupun waktu naik mobil, bapak saya nyetir di sebelah, saya duduk di kursi penumpang dengan santainya. Perjalanan keluar kota, naik mobil dan dalam waktu yang cukup lama. Kadang Bapak saya bawa dengan cukup kencang, kemudian ada belokan yang cukup tajam.
Tapi saya tidak takut karena yang nyetir adalah papa saya. Dalam kehidupan ini kita alami goncangan, kita alami masalah. Tapi kita perlu percaya bahwa Tuhan yang masih pegang kendali atas hidup kita. Amin, saudara. Bahwa Tuhan yang masih nyetir mobil kehidupan kita. Jadi ketika kita duduk sebagai orang yang dibawa oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, ini adalah pose atau sikap kita beristirahat dalam tanggung jawab Tuhan, dalam lindungannya Tuhan. Nah, tahukah saudara bahwa butuh iman untuk istirahat? Yes, kalau saya nggak percaya tentang papa saya nyetir, saya nggak bakal duduk di kursi penumpang. Saya bilang, "Pak, sini saya aja yang nyetir." Karena saya nggak percaya dia. Atau kalau tidak, waktu saya takut papa saya bawa motor, saya bilang, "Pak, saya saja yang nyetir motor." Terus papa saya bilang, "Kamu masih SD, belum bisa." Oke. Kemudian, kenapa saya bilang butuh iman untuk istirahat? Karena ternyata kita bukan cuma butuh iman untuk bertindak. Oke, yes, kita sering tahu bahwa untuk bertindak kita butuh iman, yes. Tetapi ternyata untuk berhenti dan untuk beristirahat kita butuh iman. Amin, saudara. Istirahat adalah salah satu tindakan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita percaya Tuhan pegang kendali hidup kita. Sebaliknya, saudara, ketika kita tidak istirahat, ketika kita biarkan diri kita dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan, kita nggak percaya sama Tuhan, akhirnya kita nggak bisa istirahat. Itu juga adalah tanda bahwa kita tidak percaya sama Tuhan. Itu adalah tanda bahwa kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan berpikir bahwa saya harus berjuang lebih keras lagi karena nasibku ada di tanganku sendiri, kayak gitu. Akhirnya kita susah untuk istirahat. Sebuah kisah tentang Gideon, bagaimana dia membawa tentara pasukannya 300 melawan ratusan ribu. Saya ingin bacakan di ayatnya yang kedua, Hakim-Hakim 7 ayat 2. "Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermenggah-menggahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku." Nah, jadi ini kisahnya tentang Gideon mau melawan musuh, tetapi Gideon bawa terlalu banyak orang, dan Tuhan bilang, "Saya tidak mau kamu bawa terlalu banyak, supaya nanti jangan kalau kamu menang, kamu pikir kamu menang karena kamu banyak. Kamu menang karena kamu kuat." Nah, kita bisa belajar bahwa Tuhan paling gak suka kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena jangan-jangan nanti saat kita menang atau kita berhasil, kita bilang itu semua karena usaha kita, itu semua karena jerih lelah dan susah payahnya kita menang. Dan akhirnya kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bisa saudara perhatikan betapa Tuhan ingin kita itu mengandalkan Dia. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus trust in Him, percaya dan andalkan Tuhan. Amin. Kita harus percaya dan andalkan Tuhan. Karena untuk bisa istirahat, kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran, pergumulan kita kepada Tuhan. Dan percaya dan berserah penuh kepadanya. Berserah penuh kepada Tuhan. Suatu hari saya pernah berjuang, bersusah payah dalam bekerja. Saya kerjakan 2 bahkan 3 pekerjaan sekaligus. Karena saya pikir ya saya butuh membiayai keluarga saya mau dapat uang untuk lebih, saya mau berjuang lebih lagi, saya pengen sukses, saya pengen berhasil. Akhirnya saya paksa diri saya untuk bekerja pekerjaan lebih dari 1 pekerjaan saya. Dan waktu itu di musim hidup saya waktu itu, pikiran saya bahwa nasib saya ada di tangan saya. Saya harus berjuang karena dengan usahakulah akan membuat saya menjadi orang kaya. Dengan usahakulah membuat saya bisa berhasil dan sukses. Saya berpikir seperti itu. Kemudian ayat ini muncul. Amsal 10 ayat 22. "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Susah payah, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis sorrows, atau artinya adalah kesedihan. Berkat Tuhan yang bikin kita sukses dan berhasil. Susah payah tidak menambahinya. Artinya kalau berkat dari Tuhan itu tidak disertai dengan susah payah atau kesedihan atau sorrow.
Yes, kita memang perlu ora et labora ya, bekerja sambil berdoa. Yes, itu betul. Kemudian yes juga, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Nah, saya tidak sedang membantah bahwa kita perlu rajin, bekerja keras supaya bisa sukses. Tapi mari kita perhatikan ayat ini dengan bijak. Apakah yang kita korbankan saat kita berjuang, saat kita bekerja? Apa sih yang kita korbankan? Atau demi pergumulan kita, apa sih yang kita korbankan? Adakah hubungan keluarga atau hubungan suami istri yang dikorbankan demi berjuang dan bekerja? Atau adakah waktu bersama Tuhan yang kita korbankan demi mengejar karirnya kita atau demi mengejar kesuksesan kita? Apakah kita berambisi sehingga menimbulkan kesedihan atau susah payah bagi diri sendiri atau bahkan keluarga saudara? Ketika kita bekerja keras tetapi tanpa susah payah, sampai ada kata payah atau kesedihan atau ada hubungan yang rusak, itu artinya kita sedang bekerja bersusah payah dengan sebuah kesedihan. Dan Tuhan bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya apa sih? Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, apakah kita terlalu mengandalkan diri kita sehingga kita kadang lupa untuk mengandalkan Tuhan? Bahkan jarang lagi kita menikmati hadiratnya Tuhan. Kita jarang duduk dalam hadirat Tuhan, duduk dalam lindungan Tuhan. Mari kita renungkan kembali dan ingatkan diri saudara untuk yuk kita andalkan Tuhan. Bekerja dengan rajin, it's okay. Itu adalah hal yang baik. Tapi jangan sampai ada hubungan yang dikorbankan, ada keluarga yang dikorbankan, ada waktu dengan Tuhan yang dikorbankan, ada diri saudara yang sampai saudara sakit, kekurangan istirahat yang dikorbankan. Itu namanya susah payah atau kesedihan. Tapi ketika kita bekerja dengan kapasitasnya kita dan kita izinkan Tuhan untuk melakukan bagiannya, itulah di momen dimana kita mengenalkan Tuhan. Amin. Itulah hari yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa istirahat, untuk bisa level up physically. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Nah, ada sebuah kisah yang menarik tentang Elia yang dia dalam pelarian, dia dikejar-kejar dan dia lari ke padang gurun. Kemudian suatu hari dia kelelahan dan dia bilang seperti ini di 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Kalau sudah perhatikan, Elia ini kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, dia kayak berseru sama Tuhan, "Tuhan bunuh jauh saya," kayak gitu. Seperti kayak mau mati saja dia rasanya. "Sekalian bunuh saja saya, ambil saja nyawaku." Kata-kata yang sangat desperate, sangat putus asa keluar dari mulutnya Elia. Tapi perhatikan yang terjadi selanjutnya. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika itu ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar. Wow. Dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Dia baring, nyantai. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, terkadang saudara, kita itu bukan kehilangan harapan, tetapi hanya sekedar kurang istirahat. Suatu hari saya kelelahan, saya capek sekali, kesibukan berhari-hari berturut-turut, kurang tidur berturut-turut. Kemudian saya ngomong sama istri saya, sama Agnes, saya bilang, "Nes, kayaknya saya sudah mau lepaskan beberapa tanggung jawab saya dalam pelayanan. Saya sepertinya mau mundur dari pelayanan ini. Sepertinya saya terlalu banyak terima tanggung jawab. Ngurusin pelayanan ini, ngurusin pekerjaan itu. Harus bertanggung jawab di acara ini, di event itu. Saya jadi ketua panitia dan lain-lain. Sepertinya saya terlalu banyak. Saya mau mundur saja dari pelayanan. Saya mau kerjakan satu ini saja. Saya sudah mau lepas tanggung jawab ini." Dan akhirnya ternyata setelah beberapa hari kemudian, saya beristirahat dan semangat saya kembali, dan saya heran kenapa saya berpikir seperti itu. Dan ternyata saya pelajari bahwa ternyata saya bukan kehilangan harapan atau saya bukan kehilangan semangat, tetapi saya hanya kurang tidur.
Saya hanya kurang istirahat. Berapa banyak dari saudara pernah alami ini? Saudara seolah-olah ingin bilang sama Tuhan, Tuhan, bunuh jiwa kita, ambil jiwa nyawaku, kayak ambil saja nyawaku ini. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Putus asa. Tahukah saudara, kadang itu terjadi hanya karena kita kurang tidur. Hanya karena kita kurang istirahat. So, ini artinya kita perlu istirahat, saudara. Malaikat tuh kalau datang biasanya bawa pesan yang besar atau ada sesuatu yang besar akan terjadi kalau malaikat Tuhan datang. Tapi kali ini malaikat datang bawa roti bakar. Ini yang unik. Malaikat datang bawa roti bakar. Saya nggak tahu itu roti bakarnya pakai selai kaya atau selai coklat atau pakai apa, saya nggak tahu. Tapi kenapa malaikat datang bawa roti bakar? Itu artinya kesehatan kita penting menentukan performa kita dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Elia makan dan istirahat dengan baik. Di ayat yang ke-8, maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya. Bayangkan saudara, kalau saudara baca di ayat yang ke-4, sebelum dia mengeluh, dia bilang, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Bayangkan saudara, satu hari bikin Elia bilang sama Tuhan, ambil saja nyawanya. Tetapi setelah dia istirahat, lihat, dia berjalan 40 hari, 40 malam. Artinya ada kekuatan yang ekstra, ada kemampuan yang di level up ketika kita mau beristirahat. Saat kita mau istirahat dengan baik, di situ ternyata yang akan mendorong kita untuk bisa perform atau bekerja atau lebih produktif, lebih baik lagi dari biasanya. Mengapa ini penting, saudara? Yang pertama tadi, kita perlu untuk mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita bisa istirahat. Kemudian yang kedua, kita perlu istirahat yang cukup. Karena kadang kita bukan hilang harapan, kita hanya kurang istirahat. Mungkin hari ini dari lubuk hati saudara, ada yang sedang menjerit, kemudian bilang, I want to do more. Saya pengen kerja lebih kuat lagi. Saya pengen kerja lebih banyak lagi. Saya pengen punya penghasilan lebih. Saya harap saya punya waktu lebih lagi untuk hasilkan ini, untuk kerjakan itu. Tapi nggak pernah bisa sempat atau nggak pernah mampu, nggak pernah bisa, nggak pernah punya kekuatan untuk mampu lakukan itu semua. Mungkin saudara yang awalnya bilang, I want to do more, saya mau lakukan lebih. Tuhan mau ingatkan saudara hari ini bahwa you need to rest more to do more. Saudara perlu untuk istirahat lebih lagi, untuk melakukan lebih lagi. Karena kita mau korbankan istirahat demi lakukan lebih. Padahal dengan istirahat lebih, kita bisa lakukan lebih. Kita bisa lebih tajam, lebih produktif, lebih sehat. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi saudara, dan Tuhan ingin pakai hidup saudara dengan luar biasa. Katakan amin. Tetapi sebelum Tuhan mau bawa saudara ke dalam rencananya, Tuhan ingin bawa saudara mengandalkan Dia sepenuhnya. Kita perlu menjadi orang pribadi yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, agar Tuhan bisa bawa kita ke rencananya. Sebelum Tuhan bawa saudara mengerjakan banyak hal, Tuhan mau saudara untuk merelakan beberapa hal. Seperti kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu, bebanmu. Relakan itu, lepaskan itu. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali, agar saudara bisa beristirahat. Sehingga efeknya saudara bisa bekerja hal lebih banyak lagi. Mungkin belakangan ini saudara kesulitan untuk istirahat atau tidur karena dipenuhi dengan kekhawatiran atau pergumulan, atau hadapi masalah yang sampai hari ini belum ada solusinya, belum lihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau bilang, seperti Tuhan pakai 300 pasukan Gideon menghadapi 135.000 pasukan, Tuhan yang sama akan menolong saudara menghadapi keadaan yang mustahil hari ini. Katakan amin, saudara. So, mari tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Mungkin mobil kehidupan kita sedang melewati jalan yang berlubang, tetapi percaya bahwa Tuhan masih pegang setirnya. Tuhan masih pegang kendali atas hidup kita. Dan Ia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa biar lewat firman ini, saudara mau lebih lagi mengandalkan Tuhan. Lebih lagi mau datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berikan saudara istirahat atau kelegaan itu. Dan saya berdoa biar saudara menyadari betapa pentingnya untuk beristirahat.
Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat saat ini, buat momen ini kami belajar sesuatu yang baru. Kami menyadari betapa kami perlu berserah kepadamu, mengenalkan sepenuhnya untuk bisa Tuhan bawa kami ke dalam rencanamu. Roh Kudus, kami mau Tuhan untuk lebih lagi menyerahkan setiap kecemasan, ketakutan, pergumulan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau pegang kendali atas kehidupan kami. Kami mau Tuhan untuk mengalami level up dalam tubuh, dalam fisik kami, agar tubuh kami bisa lebih sehat lagi. Kami mau melakukan firman-Mu, taat sama firman-Mu Tuhan, untuk beristirahat. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba mau berdoa juga buat setiap jemaat Tuhan yang mengalami masalah dalam tidur atau dalam beristirahat Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu memberikan kelegaan, Roh Kudus-Mu memberikan ketenangan dan kedamaian, sehingga setiap jemaat Tuhan yang mengalami masalah atau isu dalam beristirahat bisa beristirahat dengan tenang, beristirahat dengan damai. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit di tubuhnya Tuhan, yang mungkin dipicu oleh istirahat yang tidak teratur. Hamba berdoa biar ada kesembuhan, ada tangan Tuhan menjamah setiap bagian yang sakit dan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Dan biar mulai hari ini setiap kami Tuhan bisa beristirahat dengan maksimal, bisa beristirahat dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Biar kami bukan hanya mendengar, tapi kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian bagimu, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, senap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu yang memberikan pengertian, pemahaman yang baru di hidup kami Tuhan. Terima kasih biar kebenaran ini tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Terapi berkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat untuk firman-Mu hari ini, dan semua jemaat yang mendengarkannya diberkati Tuhan. Aku berdoa setiap jemaat Tuhan diberkati, setiap keluarga diberkati Tuhan. Ada kebahagiaan, kasih sayang di tengah-tengah keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak Tuhan pulihkan, sembuhkan. Berdoa biar kasih sayang Tuhan melimpah di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha jemaat diberkati Tuhan, keuangan mereka diberkati Tuhan, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah pun diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya ada masa depan yang terbaik bagi hidup mereka. Aku berdoa semua jemaat sehat dalam nama Yesus. Kami semua diberkati Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan untuk bungkuskan kuasa darah Yesus di masa-masa yang sukar ini Tuhan. Biar kami terus melihat mujizat daripada Tuhan. Berdoa damai sejahtera, sukacita, ketenangan dari Tuhan penuhi hati kami, pikiran kami, sehingga daya tahan tubuh kami jadi lebih kuat lagi Tuhan. Terima kasih, bersyukur buat kemurahan Tuhan, bersyukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Dan terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang tetap menabur, yang tetap memberi, mengembangkan milik kepunyaan Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Saya benih taburan jemaat-Mu, diberkati Tuhan. Apa yang kami tabur tidak pernah sia-sia. Kami akan kedua tangan kami di hadirat-Mu, terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang berjalan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi hidupmu menjadi berkat. Dalam hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami percaya Tuhan. Kami menerimanya. Amin. Haleluya. Dan memperluas
menjagaku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan